Bisa saya bicara dengan Atika nanti? Oh, boleh, boleh. Dia itu adik saya satu-satunya. Kenapa? Siapa, Kak? Siapa? Halo? Kakak nih ganggu aja deh, berisik banget. Orang kepala pabrik tahu. Sekali dapet orang kepala pabrik. Halo? Saya, Niko. Kelihatannya ramai sekali di sana. Oh, iya, kebetulan teman kakak saya lagi datang, jadi ya rame. Oh, gitu. Mengganggu nggak saya nelpon sekarang? Enggak kok. Tapi kayaknya waktunya kurang menguntungkan ya sekarang. Sampai nanti ya. Brengsek banget tuh cowok. Perlu didamprat kali ya. Berani-beraninya dilepon ke sini. Udah deh, kakak nggak usah ikut campur deh. Runyam semuanya. Cek, apa perlu kakak kasih tahu siapa sebenarnya? Jangan kasih tahu, Kak. Ya, Kak. Kak, Ya. Udah. Aku benci. sorry ya. Kak Arman tuh udah deh, kampungan banget. Nggak apa-apa kok, saya malah terhibur. Saya jadi iri deh ngeliat kamu akrab sama Mas Arman. Saya jadi ingat sama kakak saya. Kamu punya kakak? Di mana? Di kampung? Enggak, di Jakarta juga. Kalau kakak kamu di Jakarta, kenapa kamu tinggal sama teman? Aku jenuh tidur sendiri. Semua di rumah sibuk sama urusannya masing-masing. Aku malah kabur dari rumah. Tapi sekarang bingung mau tinggal di mana. Nggak tahu tempat sembunyinya. Oh iya, tadi itu cowok kamu ya? Kenapa kamu bisa bilang kayak gitu? Nggak apa-apa, kamu kelihatan gugup aja. Enggak lah, dia bukan cowok aku kok. Bener. Halo, saya Tika. Maaf ya Nick, soal yang tadi. Sekarang ini aku lagi telepon kamu di dekat restoran. Oh, gitu. Buat saya, momen yang paling indah dan terasa santai adalah tadi, sewaktu kita berdua ada di restoran. Aku... Atika, terima kasih ya untuk sapu tangannya. Iya. Saya emang sengaja mau memberikannya pada kamu kok. Tadi mau ngomong apa sih? Nick, sebenarnya aku juga baru pertama kali kok ngasih nomor telepon aku ke orang lain. Dan sebenarnya aku juga seperti kamu. Aku sering ngerasa kesepian. Nggak apa-apa kan kalau kamu nemenin aku ngobrol? Setidaknya sampai pulsa aku habis. Boleh. Terus hasilnya gimana? Ya, mau nggak mau gue harus ketemu dia lagi buat ngembaliin uangnya. Kayaknya lo udah mulai kena perangkapnya deh, Tik. Nggak mungkin lah. Loh, kenapa nggak mungkin? Cowok keren, umur 30-an, kaya lagi. Pulang buat mancing cewek-cewek kayak lo, itu soal kecil. Begitu ada kesempatan, lo pasti langsung disikat. Ngomong lu tuh sembarangan. Gue lihat dia bukan tipe cowok kayak gitu kok. Akhirnya nikah juga. Iya, sepertinya begitu. Berarti mantan pacar juga diundang. Maksud kamu apa sih? Begini Pak,
Sabtu depan saya akan melepas kapal pesiar. Untuk apa? Ya, papinya Bapak sendiri menyuruh saya untuk mengundang Nona Sisilia. Ganda, sudah saya bilang berkali-kali ke kamu, tolong jangan mencampuri masalah saya. Pak, saya kerja atas perintah papinya Bapak. Dan itu sudah tugasnya saya. Bukan mencampuri urusan pribadinya Bapak. Bapak sadar apa tidak? Kalau Bapak sudah larut dalam permainan bisnis untuk mencari adiknya Bapak. Tapi soal jodoh, tidak selalu berkaitan dengan bisnis, kan? Iya memang. Tapi kalau saya boleh tahu, seberapa serius sih Bapak sama Nona Atika? Yang jelas, setiap saya bersamanya, perasaan saya menjadi tenang. Saya sarankan dengan posisi Bapak sekarang, mendingan Bapak konsentrasi dan serius untuk memajukan perusahaan ini. Soal itu kamu tenang saja. Berarti Bapak masih... Cuma belum niat untuk menikah. Ya, Miska, masuk. Maaf Pak, ada seorang pemuda bernama Tito ingin bertemu dengan Bapak sekarang. Iya ya. Ini sih. Kan sudah saya katakan jangan pernah temui saya di kantor. Sorry, Uang yang kamu minta sudah saya transfer. Sekarang bagaimana dengan urusan kamu sendiri? tapi sayang sekali. Adik Pak Niko sekarang udah pergi entah kemana. Kemana dia? Kalau saya tahu, saya nggak akan kesini, Bapak Nikolas. Terus terang hubungan saya sama adik Bapak Niko memang sudah putus. Dan sekarang uang sudah masuk ke dalam rekening saya. Dan saya punya prinsip, apabila barang sudah masuk, tidak bisa dikembalikan lagi. Oke, sampai jumpa. Tunggu kamu. Saya percaya sama kamu ya. Tidak disangka saya cuma berbisnis dengan seorang bajingan. Foni nggak akan lama pisah dengan saya, Bapak Nikolas. Sebentar lagi dia juga akan sujud minta kembali. Karena dia sudah tergila-gila sama saya. Oke, sampai jumpa Bapak Nikolas. Kakinya yang lurusin, dilurusin. Nah, gitu ya. Direnggangin. Ya, oke, bagus. Terus, terus. Ini kamu ke sana. Ayo ke sana. Putar, putar, putar. Yang lain terusin, terusin. Ayo terus, terus, putar, ya, putar. Nah, nah. Peluk aku, lalu kau lepaskan. Bangga juga kakak bisa mungkin kebolehan ke Herman. Aku kayak pernah lihat kayak kupu-kupu kakak deh. Emangnya tenggelam tuh termasuk dalam versi renang ya? Nah, udah. Bahas. Foni ngambilin anduk kakak. Kakak bisa lihat dari sorot matanya menunjukkan kalau dia itu. Cinta sama kakak. So tahu kamu? Mana mungkin dia cinta sama kakak? Umur kakak 30 tahun. Sedangkan umur dia 23 tahun. Jadi mungkin lebih baik kakak anggap dia sebagai adik aja, ya? Bilang cinta aja pakai malu-malu. Udah. Aku mau pergi dulu. Pulangnya ada malam. Emangnya kakak ada janji di luar ya? Celana dalam kakak, kamu taruh mana ya? Pakai ngalihin perhatian segala. Kakak ada janji kan? Kok tahu? Tahu dong. Kakak mau makan di restoran Jepang kan? Makanya nggak usah bohong kalau belum pinter bohong.
cuma minum doang. Yang lain, makanan. Enggak. Saya mau ini aja. Udah. Kalau gitu saya juga pesen yang ini, ya. Minum aja dulu lah. Kenapa kamu ribut sama cowok kamu? Udah ah, jangan dibahas lagi. Saya udah mau ngapain kok. Apa? Saya udah putus. Saya masih ada minat pacaran kok. Yang bener. Putus. Ya pacaran lagi dong. Jadi kamu mau pacaran sama saya? Ya nggak? Gimana kalau kita rayakan dengan satu porsi ikan mas? Oke? Ya, makasih ya mbak. Mbak. Kita berdua pesen satu porsi ikan mas. Sudah habis, Pak. Ya sudah deh, makasih. Berhubung ikan mas sudah habis, kita rayakan dengan minum saja, oke? Ini, maaf ya, baru dikembaliin sekarang. Iya, saya terima. Oh, iya. Ini untuk kamu. Mas, ini mas. Makasih ya. Ya, sorry ya. Makan malam kita seperti ini saja. Saya malah lebih suka makan yang kayak gini. Kamu udah ketemu sama adik kamu? Belum. Kamu malam-malam begini nggak takut dimarahin sama kakak kamu? Dia mah punya urusan sendiri. Dia kan sekarang kerja di Jakarta. Dan sebagian salary-nya harus dia kirim ke kampung. Lagian, usaha orang tua saya hampir bangkrut. Begitu. Aduh, nggak seharusnya ya saya ngomong kayak gini ke kamu. Ayo, kamu ikut saya ya. Kemana? Saya ingin memberikan sesuatu ke kamu. Sebagai permintaan maaf saya karena sudah melukai perasaan kamu. Ayo, ikut saja. Peluk aku, lalu kau lepaskan. Kak, aku tidur lagi sih. Bangun. Udah siang. Kamu aja. Aduh. Injak aja, injak. Orang lagi di Banjarmasin. Maaf. Lihat deh Kak, keluar jendela. Udaranya enak banget. Buat jalan-jalan lagi, enak nih. Iya juga. Iya sih. Gini aja senangnya. Masa sana segala. Aduh. Sorry, nggak sengaja. Sarapan. Kok ada yang
请问这种大姐在哪个店里？啊？原来他不懂。没关系，我们解 OK 决。 thanks。哎呀呀呀，哎呀。哈哈。Kecenongan lu ya? Hehe. Tadi aja nanya salah aja. Kecenongan kali ini. Sip buat berdua. Mak, Abah, gimana kabar? Kalau Arman di sini baik-baik aja lah. Keadaan Tika juga sehat walafiat. Bersyukur sekali ya. Arman sama Ade gembira terus. Apalagi sekarang habis gajian. Tadi Arman sudah mentransfer uang buat emak sama Abah. Ya, moga-moga aja bisa ngebantu emak sama Abah buat bayar utang. Mak, sekarang ini Arman sudah mulai terbiasa dengan kehidupan kota Jakarta. Tahun ini Tika umurnya 24. Kelihatannya makin dewasa dan pemikirannya juga tambah matang. Mak, Abah, jaga kesehatan ya dan tetap semangat. Oh ya, kalau masih ada ubi, tolong kirim ke Jakarta. Sampai di sini dulu ya, Mak. Nanti Arman nyambung lagi. Assalamualaikum. Permisi, selamat siang. Maaf Nona Tika. Ya? Ada telepon dari Pak Nikolas. Oh ya, makasih. Halo? Maaf Atika. Saya terpaksa membatalkan janji ketemuan dengan kamu. Hari ini saya mendadak ada urusan penting. Nggak apa-apa. Atika, kamu makan sendiri saja ya. Jangan khawatir. Semuanya nanti saya akan bicarakan pada manajernya. Iya. Nanti malam saya telepon kamu lagi. Oke? Ya. Peluk aku, lalu kau lepaskan. Pantai Emas ini kalau tidak salah yang di sebelah sana kan?
Benar. Kami harap Bapak Ibu bisa terima tawaran kami untuk ikut pindah. Atau kalau mau, Bapak Ibu bisa tinggal di salah satu kamar hotel kami. Apa? Kalian mau mengusir kami di tanah leluhur kami yang sudah kami tempati secara turun-temurun? Iya. Enak saja. Keluar. Keluar kata saya. Keluar. Sabar, Mbak, sabar. Kalian usah marah-marah. Bapak terlalu lembek. Bukan terlalu lembek, tapi kita kan harus menghormati tamu kita. Saudara, saya harap saudara jangan lagi mempengaruhi kami. Maaf, ini bukan kemauan saya. Saya hanya menjalankan tugas. Ini permintaan manajemen kami di Jakarta. Dan kalau tidak salah, justru putri Bapak sendiri yang mengajukan permohonan ini. Maksud saudara Atika? Anak kami kada mungkin berbuat senekat itu. Lagi pula, kami tidak kenal dengan perusahaan saudara. Agar Bapak Ibu ketahui, Saudari Atika punya hubungan dekat dengan salah seorang pimpinan kami. Maksudnya apa? Sorry, aku ngajak kamu keluar. Abis, kalau nggak begini, mana mungkin aku bisa ketemu sama kamu? Nggak bukan? Atau kamu lagi ngedate sama cewek sayur asem itu? Atau bahkan mungkin sama cewek yang lain lagi? Saya minta kamu jangan ngaco. Saya begini semata-mata karena mengemban tugas. Tugas kemitraan orang tua saya dan juga orang tua kamu. Untuk ke depan, saya hanya mau berhubungan dengan orang tua kamu saja. So, kamu masih berhubungan dengan cewek itu? Kalau sempit, barang-barangnya udah nggak kepake disingkirin aja. Udah deh, Mas Arman tinggal aja sama aku. Hah? Nggak boleh itu. Itu perbuatan tahu. Nanti kan kita bisa makan sama-sama kayak gini lagi. Maksud kamu kayak kakak sama adik kan? Ya. Enggak lah, kayak pasangan suami istri muda. Hah? Foni? Kamu mau juga ya? Kok Tika belum pulang juga ya? Nggak tahu tuh kemana. Padahal dia nggak janjian sama siapa-siapa. Udah makan aja duluan. Cewek seumur Tika kayaknya udah punya cowok deh. Mungkin dia belum berani aja ngomong sama Mas Arman. Mana ada cowok yang mau sama dia? Orang dingin kayak begitu. Kamu gagak? Biar aku aja yang angkat. Halo? Tika, maafkan saya soal kejadian tadi siang, ya. Halo? Iya ya, saya bukan Atika.
kebetulan dia belum pulang. Oh, begitu. Bisa saya titip pesan? Sini, saya aja ngomong deh. Nggak apa-apa. Baik, nanti saya sampaikan kalau Tika udah pulang. Tolong sampaikan saja kepada Tika untuk menghubungi saya. Malam-malam sekalipun. Bisa saya tahu dengan siapa saya bicara? Bilang saja dari Niko. Dari Niko. Baik, nanti pesannya saya akan sampaikan. Siapa tuh Niko? Kayak Minta maaf segala. pasti dia udah ngecewain Atika. Jadi maksud kamu dia tuh cowoknya si Tika ya? Iyalah, nggak mungkin dong dia minta maaf kalau nggak ada salahnya. Terus, ngomong apa lagi? Udah deh, Mas Arman nggak usah urusin Atika lagi. Harusnya sih begitu. Tapi kan Pokoknya Atika disuruh hubungin dia, walaupun udah malam banget juga nggak apa-apa lagi. Peluk aku, lalu kau lepaskan. Mas Arman, saya mau lewat sana. oh iya. Maaf. Mas Arman cuma bisa ngantar kamu sampai di sini aja ya. Mas Arman jangan ngurusin Atika terus dong. Saya juga mau kok diurusin. Mas Arman tahu nggak? Enggak. Saya mencintai Mas Arman. Hah? Dah. Gimana Kak kencannya? Oke nggak? Kenapa Kak? Abis ribut? Digigit. Gigit? Digigit tahu? Dicium-cium enak nih. Nih. Dicium? Kakak dicium? Oh. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Dicium pipi sih nggak masalah. Ya kan Kak? Kamu sendiri udah pernah dicium sama cowok belum? Pakai dibahas lagi. Tebak aja sendiri. Aku kan udah umur segini. Kak, ada yang nelfon aku nggak? Siapa lagi yang nelfon kamu? Kan cuma nanya. Udah, lapar. Udah punya cowok, nggak ngomong-ngomong. Kenapa mendadak bilang kayak gitu? Karena kita udah sepakat. Kalau masing-masing kita udah punya pacar, kita ngasih tahu siapa pacar kita sebenarnya. Aku belum punya. Bohong, nggak percaya. Terus kalau emang iya, Kak Arman mau apa? Kak Arman mau ngelarang Tika? Ya, kakak sih nggak mungkin ngelarang kamu pacaran. Kamu kan udah gede. Kakak cuma kasih pendapat. Di zaman seperti ini, laki-laki tuh brengsek. Cuma bisa mainin perempuan. Termasuk Kak Arman? Lain. Kalau kakak ini pria baik-baik. Idaman setiap para wanita, ya. Kayak iklan jamu. Udah, aku capek. Tidur.
Besok aku harus kerja pagi-pagi. Alah, gitu aja berat banget sih. Kakak benci sama orang yang ngomong ngaku, jujur. Beuh. Hari ini saya mendadak ada urusan penting. Nanti malam saya telepon kamu lagi. Peluk aku, lalu kau lepaskan. Kalau ngeliat tampangnya, kelihatannya sih dia lugu tuh. Artinya waktu masuk hotel aja, katanya sampai gemeteran gitu Mas Atik. Aku bingung sama jalan pikiran lo. Lo kan baru kenal dia. Prinsip gue sih simpel-simpel aja. Biarpun baru kenal, kalau gue suka, ya jalanin aja. Itu kan kayak cewek gampangan. Pokoknya kan suka sama suka, beres. Lo tuh malah yang bermasalah. Nih kok yang nggak jelas kayak gitu aja udah lo kasih kesempatan buat nyium lo. Gue lagi diurusin. Halo, sampai di. Iya dengan Luli di sini. Oh iya sebentar Bu. Dari nyokap lo. Halo, Tika. Aduh, Tik. Mama terpaksa ngubungin kamu di kantor. Maafin Mama ya kalau Mama lancang. Tapi ini masalahnya serius sekali. Mama nggak mau kamu bercanda. Masalah apa, Mak? Tika nggak ngerti apa-apa. Itu loh, soal perusahaannya Nicholas. Kok Mama bisa tahu Nicholas? Tik, Mama mohon sama kamu. Bantulah Mama sama Abah untuk menolak secara wajar ya, Tik ya. Baik pemindahan Mama ke kota lain atau soal utang piutang untuk menutupi penginapan. Mama sama Abah nggak berani, Tik. Mama sama Abah harus nunggu kamu pulang kampung dulu. Tapi kok kamu malah udah mutusin di Jakarta? Jadi maksudnya Nicholas yang lakuin semua ini? Loh, kamu ini gimana sih? Katanya kamu yang minta. Kamu kan kenal sama dia. Mak, nanti Tika hubungin lagi ya. Tika telepon Mak. Adik saya, ini bukan joke kan? Ini serius, Pak. Saya sudah cek. Sekarang dia ada di tempat kerjanya. Dia dibawa sama pemuda yang kemarin ke sini. Pemuda itu sendiri sudah tidak bekerja di sana. Begitu juga adanya Bapak.
Oh ya? Bapak mau ke sana sekarang? Iya, kita ke sana. Sebaiknya sih begitu. Kita temuin dia langsung. Tapi kata orang sana dia susah ditemuin. Itu juga kalau nggak terlambat. Ya dia bolos. Ya sudah, ayo. Tunggu. Halo, Nick. Iya. Ini aku Atika. Aku mau konfirmasi ya tentang utang keluarga aku. Apa benar kamu yang ngambil alih kepemilikan penginapan keluarga aku? Dan kamu minta bapakku untuk kerja di hotel kamu? Hah, asal kamu tahu ya, Nick ya, bapakku tuh pasti nolak. Begitu juga ibuku. Dan tentang utang, kamu jangan khawatir deh, kita pasti bayar. Keluarga aku akan terus kok mengusahakannya. Saya rasa dengan begitu, bisnis keluarga kamu semakin kuat, kan? Tapi kenapa aku nggak diajak bicara? Ya, begitulah cara saya membantu kamu. Dengar ya, Nick ya, aku paling nggak suka dikasihani. Maaf, kebetulan saya lagi buru-buru karena ada urusan penting. Maaf ya. Apa maksud semua ini? Kau putuskan tali cinta ini. Apa maksud semua ini? Kau tinggalkan tanpa sebab. Pasti ku tanyakan semua ini. Dan kau diam lalu kau pun pergi. Ada maksud yang terjadi. Kau peluk aku, lalu kau lepaskan.